Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyunat hukuman Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 menjadi 4 tahun penjara. Putusan tersebut mengherankan sebab sebagai penegak hukum, Pinangki semestinya mendapat hukuman yang lebih berat. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyunat hukuman mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara menuai penyesalan, terutama dari anggota DPR Komisi Hukum. Legislator asal P3 Arsul Sani menyebut wajar saja jika banyak elemen masyarakat yang menentang keputusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. Pasalnya, adanya putusan ini tak akan membuat jera para penegak hukum ke depannya dan kemungkinan besar peristiwa serupa akan terulang lagi. Vonis itu justru mengirimkan sinyal lemah ya dalam konteks pemberantasan korupsi tindak pidana suap di kalangan aparatur negara. Nah mestinya sinyalnya memang harus kuat. Kalaupun ada penurunan karena ada aspek-aspek atau pertimbangan yang sifatnya pribadi, tapi ini kok diskonnya kok 60% ya? Itulah, itu pertanyaannya itu. Karena memang yang namanya hukuman untuk pejabat yang disuap, karena pejabat itu sudah disumpah, sudah berjanji untuk tidak akan menerima suap, tidak akan korupsi. Kalau dia kemudian ternyata melakukan, dihukum, ya, maka hukumannya memang harus lebih berat daripada yang menyuap. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, ada sejumlah alasan mengenai pemotongan masa hukuman untuk Pinangki. Namun pertimbangan putusan yang mengherankan adalah karena Pinangki merupakan seorang wanita yang harus mendapat perhatian, perlindungan, dan harus diperlakukan secara adil. Pada putusan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Pinangki terbukti bersalah melakukan tindak pidana sekaligus, mulai dari menerima suap sebesar $500.000 hingga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total 5,25 miliar rupiah. Tim Liputan Metro TV. Benarkah putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyunat hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi 6 tahun penjara mencederai rasa keadilan publik? Kita akan mengulasnya bersama mantan Hakim Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Kang Asep. Selamat malam Mbak Rara, apa kabar? Sehat selalu ya. Ya, Kang Asep, apakah memang gender bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan vonis? Kan di konstitusi dikatakan depan hukum sama, mau laki, mau perempuan, mau apapun sama, kok aneh. Maka saya bilang di putusan ini yang saya kira harus masuk rekor muri gitu. Jadi banyak pertimbangan yang memang rasio desidendi-nya tidak pas. Ya. Jadi secara hukum ini putusan yang tidak mengandung nilai-nilai Pancasila. Artinya apa? Percuma ada demi keadilan bersama Tuhan Yang Maha Esa. Tapi putusannya tidak berkemanusiaan, tidak berkeadilan. Karena apa? Ini perkara menyangkut penegak hukum, ya, dan terdakwa terpidananya itu adalah buronan yang telah diputus berkekuatan hukum tetap, ya. Jaksa tahu bahwa itu kewenangannya dia dan dia telah menyatakan DPO untuk dicari malah melakukan perbuatan itu. Ketiga, ini pasalnya berlapis, tidak hanya korupsi tapi pencucian uang. Tidak hanya itu juga, dia melibatkan pejabat-pejabat lain sehingga gara-gara dia semua tersangkut. Jangan-jangan putusan ini jadi ringan. Maaf ya, dengan segala hormat. Saya kira kita hormati putusan itu. Cuma saya punya hak untuk menganotasi atau memberi catatan terhadap putusan. Karena dari 10 tahun ini, dari putusan Pengadilan Tipikor, tidak pernah ada jomplang jauh gitu dari judek faksi yang berada di persidangan. Kok di PT jauh sekali, yang tadi kata Pak Asrul 60%. Ini tidak pernah terjadi. Maka saya bilang harus masuk rekor muri, karena pertimbangan hukumnya tidak mengandung nilai-nilai yang benar secara hukum gitu. Anda sendiri memiliki pengalaman sebagai hakim, artinya pertimbangan apalagi gender ini tidak pernah dijadikan pertimbangan dalam memutuskan vonis hakim ataupun vonis hukum? Yang nggak ada, yang mau korupsi, yang mencuri, yang mau laki, perempuan depan hukum kan sama. Kok aneh, makanya saya bilang kok tiba-tiba hakimnya yang pertimbangkan seorang wanita dapat perhatian untuk mengasuh anak, kan logikanya sesat gitu kan. Enggak, anak yang sedang balita 4 tahun tapi dia hukum juga 4 tahun, ya 8 tahun udah balita. Maka saya bilang jangan-jangan nanti penegak hukum ini buka kantor ini aja, tempat sunat gitu. Oke, jadi menurut Kang Asep ada apa di balik putusan hakim ini? Kita akan membahasnya tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Kang Asep mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan vonis kasus ini. Salah satunya adalah kemudian karena terpidana seorang wanita yang harus mendapat perhatian, perlindungan, dan harus diperlakukan secara adil. Tanggapan Anda sebagai seorang mantan hakim terhadap pertimbangan ini seperti apa? Ya, sekali lagi pertimbangan ratio decidendi-nya atau genitivore-nya itu adalah tidak tepat. Ya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena tidak pernah ada pertimbangan kelas seorang koruptor, dia seorang wanita harus dapat perlindungan khusus. Justru itu harus pertimbangan terhadap korban. Ya kalau korban perkosaan, korban pelecehan seksual baru itu dipertimbangkan. Kalau seorang koruptor sebagai salah satu aktor intelektual pembawa acaranya itu dia di kasusnya, kasus korupsi yang jadi buronan itu kan aneh. Maka saya bilang ini saya kenal terus beberapa nama hakimnya dan ini harus mendapat perhatian Bawas Mahkamah Agung segera harus diperiksa. Terlepas ini seorang putusan dari pengadilan ya yang jaksanya harus mengajukan upaya. Tapi saya juga rugu karena jaksanya menuntut 4 tahun, oleh PN dihukum 10 tahun, PT 4 tahun sama. Jadi kalau jaksanya kasasi, juga saya juga agak curiga gitu kan. Tapi juga kalau si terdakwanya juga kasasi, jangan-jangan juga sesuatu. Maka saya bilang jangan-jangan di putusan itu menutupi sesuatu aib yang lebih besar. Mungkin ya, sekali lagi mungkin loh ya, saya punya catatan khusus ya. Jangan sampai mungkin ngoceh gitu ya, udah hukumannya biar sama aja kok sama jaksa karena aib yang besar yang harus sejak awal kita buka di sini kan di meja di awal-awal itu kan harus dibuka, jangan-jangan ada pelaku besar lainnya belum dibuka. Baik, Kang Asep, merasa heran dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan vonis ini, artinya apa yang harus dilakukan oleh jaksa nanti ataupun dari Kejagung? Apakah memang kemudian harus mengajukan kasasi atau seperti apa menurut Anda, Kang Asep? Ya, seharusnya secara hukum kasasi karena putusannya 10 tahun, tapi kan masalahnya dulu jaksa nuntutnya 4 tahun. Sekarang oleh PT dikabul 4 tahun. Jadi tidak mungkin karena jaksa sudah dipenuhi kemauannya ya. Nah, tapi publik, rasa keadilan publik ya tersakiti kan. Tidak mungkin perkara korupsi lapisan berlapis dengan ada pencucian uang yang menggegerkan Republik bersekian tahun melarikan diri kok diputus dengan sangat ringan dengan pertimbangan dari 10 ke 4 tahun itu pertimbangan yang ada hanya pertimbangan usia balita 4 tahun, dia seorang wanita, dia menyesali, sudah dipecat, itu bukan pertimbangan namanya. Ya itu cari alasan, pembenaran itu. Kang Asep, apakah kemudian hal ini akan berpengaruh terhadap putusan terdakwa lainnya seperti Joko Chandra yang berperan sebagai penyuap? Ya, makanya akan diikuti. Mungkin jangan-jangan dia berpikir kalau di Mahkamah Agung mesti diskon, kan di Mahkamah banyak diskon korupsi. Jadi sebelum diskon di Mahkamah Agung mungkin ya udah diskon duluan lah, siapa yang duluan dapat gitu kan. Dia seolah kelihatan bahwa karena Mahkamah Agung tidak berwenang, berat ringannya hukuman 253 KUHP tidak berwenang. Makanya mungkin PT kunci karena sesuai dengan jasa 4 tahun. Inilah mungkin, maaf dengan segala hormat saya katakan, ya permainan itu kelihatan menurunkan jumlah hukuman dari 10 tahun PN yang sudah tepat dan benar, PT merubah jadi 4 tahun dengan pertimbangan yang dikatakan, itu tidak logis secara hukum, logika yang bisa tidak masuk. Ya. Oke, Kang Asep, ya bisakah atau perlukah KAY bertindak untuk menelisik ada apa di balik putusan ini? Ya, KAY hanya perilaku, behavior, tidak bisa. Putusan harus melalui upaya hukum, kasasi, yang bisa membatalkan hanya kasasi. Atau nanti Badan Pengawas Mahkamah Agung masuk. Kenapa Anda, profesionalitas Anda di situ? Ya, bahwa pertimbangannya masuk. Tapi cerita saya bilang, salah satunya kunci adalah kasasi. Cuma kasasi saya tipis harapan. Ya, saya tidak mungkin jaksa kasasi karena putusannya sudah dipenuhi tuntutannya. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah makin Bawas turun. Ya, bahwa untuk memeriksa kenapa putusan ini bisa dilakukan. Itu kan bisa. Beberapa putusan yang mencurigakan tanda petik menimbulkan perhatian publik, kegaduhan di publik itu harus dipersoalkan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung satu itu. Kedua, ini jangan jadi jurispruden. Nanti jangan-jangan setiap putusan PN ya tipikor yang sudah tepat dan benar menggunakan pasal dan pertimbangan yang tepat selalu diubah di tingkat atas. Kalau tingkat atas akhirnya akan diikuti. Sekarang musim diskon, musim jadi lama-lama ya tadi jadi sunat tukang sunat itu. Kebetulan cucu saya baru disunat. Nanti jangan-jangan minta sunat ke teman saya yang hakim. Oke, baik Kang Asep, kita lihat apakah kemudian akan ada penelusuran lebih lanjut dari Bawas MA terkait putusan di balik vonis kasus ini. Baik, terima kasih Kang Asep telah berbincang bersama kami untuk malam hari ini.